Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin-kemarin ada beberapa yang nanyain, Bang, rekomendasi dong printer yang cocok untuk jualan di aplikasi online. Itu satu. Kemudian juga ada yang nanya, di saat kita jualan di online nih di aplikasi ojol, apa kita harus punya 3 device? Maksudnya 3 printer, karena tiap masing-masing aplikasi ojol harus punya printer sendiri. Nah, buat 2 pertanyaan tadi itu cocok banget karena video ini saya akan membahas 2 pertanyaan tersebut plus saya akan sharing suatu teknologi manajemen pesanan online untuk restoran namanya Hubster. Apa sih Hubster? Gunanya Hubster tuh buat apa? Hubster itu adalah teknologi yang membantu restoran mengefisiensikan proses operasional pesanan online. Hubster tuh mengintegrasikan seluruh platform pesanan online kayak GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Traveloka Eats, dan lain-lain dalam satu sistem. Restoran nggak perlu lagi tuh mengelola banyak alat pesanan online receiver di meja kasir atau kayak mesin printer gitu. Semua dapat diintegrasikan oleh Hubster, dijadiin satu lah. Jadi singkatnya itu Hubster adalah suatu aplikasi, satu tablet, dan satu printer untuk semua pesanan online. Jadi semuanya itu jadi satu. Jadi nggak perlu lagi tuh tiap aplikasi punya satu device atau printer. Kemudian si Hubster ini tuh bisa apa aja bang? Pada nanya gitu kan. Benang merahnya Hubster ini tuh dapat meningkatkan efisiensi bisnisnya teman-teman dan kinerja restorannya gitu. Jadi lebih simple lah, lebih efisien. Teman-teman pernah nggak sih tim kasir dan tim dapur tuh kadang-kadang dapat orderan yang bareng? Itu maksudnya ada pesanan yang masuk gitu kan dari GoFood-nya, GrabFood-nya, ShopeeFood-nya. Itu bareng-bareng. Itu kan akan jadi satu kendala. Apalagi kayak misalnya pas bareng-bareng itu, yang mana nih orderannya yang dibikin duluan? Apakah yang drivernya datang dulu atau orderannya dulu? Itu tuh hal-hal kayak gitu tuh sering banget terjadi. Di Hubster ini ada satu fitur yang namanya adalah Order Manager. Apa yang dimaksud dengan Order Manager? Order Manager adalah pusat pengiriman pesanan online. Jadi ini di pusatnya di satu tabletnya itu yang tadi saya bilang di satu aplikasi, satu tablet, satu printer. Maksudnya apa? Semua pesanan tuh ada di satu tablet. Jadi teman-teman bayangin ya digabungkan semuanya ya nih di dalam satu tablet itu jadi udah langsung dikontrol ke situ. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi bolak-balik buka aplikasi. Yang paling keren yang tadi adalah terima pesanan secara otomatis. Jadi begitu pesanan masuk dia udah langsung ngeprint keluar. Jadi teman-teman tinggal langsung diambil ya udah nggak usah sobek lagi tinggal diambil, ditaruh CO-nya jadi dapur udah langsung bikin. Berdasarkan pesanan yang diterima. Pesanan yang masuk itu duluan dibikinin, tinggal nunggu driver datang. Jadi nggak akan ada lagi tuh ketuker yang mana duluan, yang harus dikerjain, atau bahkan sampai ada yang kelewat. Driver kan bisa marah seperti itu. Dan semua manajemen toko tuh ada di tangan teman-teman. Masalah buka tutup atau ada menu sementara, itu semuanya udah terpusat di satu tablet tersebut. Kesimpulannya adalah semua pesanan teman-teman, baik itu GoFood, GrabFood, ShopeeFood, atau apapun aplikasi ojol lainnya, itu ada di dalam satu tablet. Ya semuanya bergabung menjadi satu. Jadi nggak usah repot-repot lagi tuh keluar masuk aplikasi, beres semuanya. Dan ada fitur otomatis printer, jadi langsung keluar. Oke, sekarang saya tanya ke teman-teman. Tokonya teman-teman suka bikin rekap nggak hasil jualan untuk aplikasi order online ya? Kita sih suka bikin di saat kita closing ya gitu. Jadi anak-anak nge-report ke pusat, manajemen ke pusat untuk mereport ya hasil penjualan GoFood-nya berapa, GrabFood-nya berapa, ShopeeFood-nya berapa, yang terjualnya apa aja, itu pasti selalu dikirim laporannya di saat pulang. Tapi itu kan berdasarkan manual alias dicek satu-satu dan itu memakan waktu yang lama banget. Jadi human error-nya ada. Itu salah satu kendalanya juga. Yang kedua, tim tuh jadi bagian kasir dan karyawan itu mengerjakan itu makan waktunya cukup lama gitu. Mungkin 30 menitan ya. Jadi kayak beres-beresnya tuh cukup lumayan terganggu. Itu juga jadi masalah banget. Ngurusin hal-hal kayak gitu tuh banyak banget menurut saya kayak membuang waktu ya gitu. Maksudnya sayang gitu. Waktunya akan lebih bisa di efektivitas lagi untuk yang lain gitu kan. Jadi timnya lebih bisa maksimal lagi untuk dapur, untuk bersih-bersih, untuk general cleaning seperti itu. Tenang aja, Hubster punya jawabannya. Ini namanya adalah Business Manager. Maksudnya Business Manager tuh apa? Business Manager adalah pusat komando untuk mengatur bisnis teman-teman. Isinya apa aja? Satu, memahami performa bisnis teman-teman melalui insight. Jadi insight ini teman-teman buka di dashboardnya, teman-teman bisa meninjau kinerja bisnis teman-teman, kayak performanya, jadi kayak salesnya, penjualannya, itemnya apa aja, jam berapa, lakunya apa aja, best sellernya, jumlah pesanan, rata-rata pembelian, menu-menu yang lagi tren. Ada juga teman-teman bisa dengan Business Manager ini kan jadi teman-teman bisa membandingkan performa para platform online teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngebandingin nih kayak GoFood-nya berapa, GrabFood-nya berapa, ShopeeFood-nya berapa berapa persen. Jadi bisa kayak dibikin diagramnya gitu loh. Jadi kayak apa ya? Jadi bisa kebaca siapa yang lagi best sellernya. Yang paling terpenting adalah data itu dipantau secara real time. Alias teman-teman yang tadi dibilang tidak harus menunggu sampai closing dulu baru dapat laporannya bahwa oh GoFood saya jualannya segini, GrabFood saya hasilnya segini, Shopee segini. Itu benar-benar teman-teman tidak harus
harus menunggu sampai pulang, tapi begitu lihat di dashboard itu sudah kelihatan semuanya real time, apa aja yang udah kejual, itemnya, bahkan jam berapanya aja itu semua udah ada. Jadi bener-bener real time banget. Kemudian laporan ini juga semuanya dapat diekspor alias di-download, jadi teman-teman bisa ngebaca lebih enak gitu, di print dan didiskusikan dengan tim manajemen atau para owner. Kemudian teman-teman pernah nggak sih, bukan pernah nggak sih, ini sih pasti sih gitu, di saat perlu bikin menu-menu baru atau perlu diedit menunya, dan yang paling penting nih di saat bikin menu-menu promo, repot kan, harus buka satu-satu aplikasinya, kayak misalnya harus buka Gobisnya, harus buka Grab Merchant-nya, harus buka Shopee partnernya, itu repot banget satu-satu. Belum lagi kalau yang punya banyak cabang harus kontak ke sana ya, atau bahkan narik ya gitu. Tapi ada beberapa aplikasi yang nggak bisa ditarik gitu, maksudnya kalau dibuka di sini nanti di sana akan ketutup, itu repot banget. Hubster itu punya solusinya, menu manajemen. Apa yang dimaksud dengan menu manajemen? Menu manajemen adalah sebuah kontrol menu yang terpadu untuk seluruh cabang. Jadi kayak kita bisa ngontrol semuanya melalui outlet kita aja. Fungsinya ini adalah mengelola menu dengan efisien, kayak mengedit menu, mengupdate menu, mempublish menu, bikin kategori menu baru, item-item baru, bikin promo ya. Yang di Grab nih pasti berasa banget ya. Nggak Grab juga sih, maksudnya GoFood, Shopee Food, semua kayak gitu. Itu pasti repot banget. Lalu ada optimasi menu, jadi teman-teman bisa memahami menu-menu mana yang lagi tren, terus salesnya yang paling bagus, itu kebaca semua di sini dan bisa dilakukan di sini. Dan yang terakhir adalah teman-teman bisa kontrol atau alias mengelola ketersediaan menu dengan penuh. Jadi benar-benar teman-teman mengontrol, misalnya ini menu ini lagi habis atau apa, tinggal di on off aja gitu, apakah out of stock atau apa. Oke, saya akan cerita sedikit pengalaman kita waktu belum pakai Hubster. Ini berdasarkan kisah nyata. Kebetulan kan kita satu lokasi itu ada 4 brand. Ada nasi kuning, ada ayam bakar, sama ada kopi, sama ada susu kocok, milkshake. Di saat jam peak hour, ya di saat peak hour tuh maksudnya di saat jam rame, itu kayak kita saat misalnya jam 7 tuh nasi kuning tuh jam 7, jam 8 tuh lagi rame-ramenya. Itu orderan kayak nggak berhenti-berhenti. Kadang-kadang kita suka keteteran gitu. Misalnya masuk nih orderannya GoFood, habis itu masuk orderannya GrabFood, masuk orderannya Shopee Food. Nah, buat teman-teman yang rame pasti tahu banget nih rasanya kayak gimana. Itu kan si kasir bingung ya, yang mana duluan yang order yang masuk, udah gitu harus ditempel, kan kita naruhnya sebutnya CO, itu harus ditempel yang mana dulu yang harus dikerjakan, drivernya yang mana dulu yang datang, yang mana yang harus diperhatikan. Chaos banget, chaos tuh kacau banget lah. Jadi kadang-kadang nggak tahu nih yang mana duluan. Inilah gunanya Hubster. Di saat ada Hubster, dia begitu pesanan masuk, dia akan langsung ngeprint keluar duluan. Nah disitulah yang kita harusnya langsung mengerjakan pesanan tersebut, dan itu yang nanti akan menunggu driver. Karena kita bikin di satu sistem kita adalah pesanan yang masuk dulu itu yang dikerjakan, drivernya mau datang atau belum, ya pokoknya udah disediain dulu, karena kita berdasarkan pesanan yang masuk. Jadi itu benar-benar penolong kita banget di saat jam-jam peak hour. Itu kalau kita baru ngomongin satu brand. Nah misalnya lagi barengan sama ayam, barengan sama kopi, kebayang ya, itu pusingnya. Jadi Hubster tuh sangat menolong banget di saat itu. Pengalaman kedua adalah kita punya kebiasaan tiap outlet itu report laporan pas closing. Jadi kayak misalnya GoFoodnya omsetnya berapa, GrabFoodnya omsetnya berapa, Shopee Foodnya omsetnya berapa, udah gitu penjualan yang kejualnya berapa. Tim kita, kru kita, kasir, dan tim itu makan waktu bisa sekitar 30 menit sampai 1 jam untuk ngerekap itu dan nge-report ke kita. Semenjak ada Hubster, itu sebenarnya udah nggak perlu lagi. Jadi menghemat waktu. Jadi anak-anak tuh bisa closingannya lebih cepat, bisa beres-beres, bisa lebih maksimal. Karena kita cukup lihat aja laporannya di Business Manager gitu. Bahkan nggak perlu nunggu closing, kita udah bisa tahu nih, GoFood kita tuh jualannya udah sampai segini, GrabFood kita udah sampai segini, Shopee Food kita udah segini. Jadi itu benar-benar menolong banget. Yang ketiga adalah, ini juga teman-teman pasti ngerasain ya yang jualan. Di saat kita mau ganti menu, ubah menu, bikin promo, edit item, bikin paket, wah kayak gitu-gitu deh. Itu kan udah pasti kayak kita pusat nelfon ke outlet ya kan. Oh nih ganti ini ya, menu ini, keluarin menu ini itu. Ya. Sekarang nggak perlu, dengan ada Business Manager ini kita bisa langsung dilakukan semuanya di tablet dan di Business Manager untuk kotak-katik menu, gonta-ganti menu, atau bikin-bikin promo. Itu sih yang paling sering tuh yang kita kotak-katikan adalah bikin promo. Itu sih 3 pengalaman kita yang paling menolong banget dari Hubster dan berguna banget. Jadi kesimpulannya Hubster ini satu adalah bisa menyederhanakan proses operasional hingga manajemen lebih efisien. Yang kedua, saya bisa mengandalkan Hubster ini untuk semua proses online saya. Jadi saya bisa memfokuskan energi saya untuk lebih ke mengembangkan menu, mengembangkan produk di restoran saya, buat menu baru dan yang lain-lain. Dan yang ketiga, jelas banget teknologi Hubster ini dapat membantu saya mendigitalisasi operasional restoran kita. Jadi semuanya lebih rekapnya lebih mantap, lebih tidak ada human errornya lah, lebih meminimalisir. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau
Kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai Hubster, boleh banget dicantumkan di kolom komentar, dan saya juga akan mencantumkan link atau info kalau teman-teman ingin bertanya lebih lanjut mengenai Hubster ini. Bahkan tertarik untuk bergabung dengan Hubster untuk subscription-nya. Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Saya Didit, mohon pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.